Maka tadi saya katakan memang ada ya dalam rumah tangga sendiri kita ini kan dari waktu ke waktu tampaknya kan orang bercerai, kemudian ya saling menggugat dan seterusnya, bahkan orang tua digugat anaknya, ya sudah nenek-nenek masih digugat anaknya. Itu kan sering terjadi, kita lihat itu ya di kasus-kasus dalam apakah itu perdata pun juga pidana, itu banyak sekali di situ. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa keluarga kita itu rapuh ya, karena mungkin fondasi apa tadi saya katakan iman takwa ini juga urusan hukum loh Pak ya. Jadi kan saya bilang no law without moral, no moral without religion. Ini kan sampai di sini. Iya, yang harus kita pahami sampai jangan dikira hukum itu tidak terkait dengan persoalan moral dan persoalan agama. Itu sangat terkait dengan persoalan moral, dengan persoalan agama. Maka tadi saya katakan ini sebenarnya lebih ke persoalan moral, atau mungkin lebih jauh lagi kita tarik itu ke persoalan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Tuan dan Puan? Alhamdulillah kita jumpa lagi di segmen Tanya Profesor Aja yang insya Allah akan membahas isu-isu viral secara radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Kali ini saya Puspita Satyawati akan membersamai pemirsa dan Prof. Suteki menggantikan Mas Aap El Karimi yang kebetulan hari ini sedang ada keperluan di luar kota. Baik Tuan dan Puan, malam ini kita akan ngobrol, berbincang tentang berita yang sedang hangat-hangatnya ya. Jadi ada berita terbaru, dan sepertinya berita ini nampaknya hangat-hangat, ngeri-ngeri sedap gitu. Jadi ada seorang suami di daerah Surabaya yang beberapa waktu lalu melaporkan istrinya ke kantor polisi. Kenapa? Gara-gara si istri menyampaikan kepada orang lain tentang kelemahan si suami, bahwa si suaminya itu punya lemah syahwat atau ereksi gitu. Nah, sebenarnya sih kalau dua orang ini dikabarkan sudah bercerai. Nah, suatu hari mereka bertemu karena ada satu urusan. Nah, kasus ini kemudian terjadi seperti itu. Nah, untuk mendalami kasus ini, kita akan ngobrol, tanya-tanya ke Prof. Suteki terkait gimana pandangan hukumnya dan kemudian solusinya seperti apa. Baik, kita sapa dulu yuk Prof. Suteki. Assalamualaikum Prof. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mbak Puspita. Alhamdulillah. Always ya Prof ya. Ya. Kan bahwa ada berita terbaru di Prof di daerah Surabaya bahwa ada seorang suami yang melaporkan istrinya gegara si istri menyebut suaminya itu punya ereksi atau lemah syahwat. Nah, pernyataan seperti ini kan disampaikan di depan umum. Maka itulah yang membuat kemudian suaminya merasa malu dan melaporkan kasus ini ke polisi. Nah, di tengah proses pemeriksaan itu, saya menemukan ada pendapat yang berbeda antara jaksa penuntut umum dengan pengacara terdakwa. Nah, kalau bagi sang jaksa, dia melihat bahwa kalimat yang diucapkan oleh si istri itu sudah masuk ke dalam kategori penghinaan karena membuka aib suami di muka umum. Adapun kalau menurut sang pengacara terdakwa, dia menolak yang seperti itu. Alasannya, kejadian itu terjadi ketika keduanya masih menjadi suami istri. Ya wajar dong kalau suami istri bertengkar, kemudian ada menyatakan kalimat seperti itu, gitu. Apalagi kalimat yang menyatakan ereksi itu bukan sebagai bagian akhir. Habis itu tuh masih ada kalimat yang lain yang artinya bagi pengacara yaitu bukan penghinaan gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, menurut pandangan Prof terkait dengan dua perbedaan pendapat ini seperti apa? Kemudian bisa nggak sih ucapan sang istri ini terkategori sebagai delik yang bisa dipidana? Gitu Prof. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun saudara berada, dan khususnya Mbak Puspita.
Ya, tadi dikatakan kasus ini adalah ngeri-ngeri sedap ya, karena memang mestinya itu menjadi wilayah private gitu ya, di rumah tangga, tetapi ternyata menjadi konsumsi publik gitu ya. Nah, pertama saya ingin sampaikan bahwa ada ungkapan bahwa mulutmu adalah harimaumu. Ya. Nah, dalam kasus ini memang terbukti bahwa kita memang ternyata harus benar-benar bisa menjaga lisan kita atau hati-hati menjaga lisan. Apalagi kalau kita berada di tempat yang sifatnya itu publik. Di situ ada pihak yang lain, baik itu sedikit maupun banyak. Itu sudah dikatakan sifatnya publik. Nah, di area publik itu tentu kita berhadapan dengan perasaan orang lain. Ketika perasaannya itu tersinggung gitu ya, atau merasa direndahkan, maka dia akan merasa terhina. Nah, kalau yang dikatakan itu memang benar, sebagaimana kenyataannya, memang tadi dikatakan Mas Slamet itu ada gangguan ereksi ya, bahkan selama 2 tahun dikatakan tidak bisa ereksi. Ya, malah di koran itu dikatakan tidak bisa ngaceng gitu ya. Nah, itu bahasa Jawa. Kalau orang sana ya biasa, Mbak, wong Jawa biasa ngomongnya ya kayak raiso ngaceng ya berarti tidak bisa ereksi kan itu. Itu 2 tahun dikatakan begitu. Dan itu dikatakan di tempat publik. Nah, kemudian Mas Slamet ini merasa terhina karena tersiar apa yang sebenarnya, mungkin ya benar ya, sebenarnya dialami oleh Mas Slamet ini. Nah, meskipun itu benar, tapi disiarkan secara publik, itu namanya mencemarkan nama baiknya. Dan itu berarti bisa apa? Ya bisa memenuhi unsur-unsur di pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini saya katakan sekalian ya, saya cuplikkan ya. Jadi di pasal 310 KUHP itu di ayat 1 disebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp300. Nah, jadi ini unsur-unsurnya apa? Antara lain kalau pasal itu ngomong ya unsur-unsurnya yang pertama harus dengan sengaja. Itu nggak mungkin kan tidak sengaja. Kemudian menyerang kehormatan atau nama baik. Jadi yang diserang itu bukan fisik. Kalau serangan fisik itu nanti penganiayaan. Tapi ini yang diserang adalah perasaan orang. Nah ini nanti yang harus dibuktikan itu benar nggak perasaan Mas Slamet itu kemudian merasa terhina ya kan, kemudian akibatnya apa, mungkin dia depresi, mungkin dia malu pada orang lain, macam-macam nanti akan dibuktikan. Lalu menuduh melakukan suatu perbuatan melalui ucapan tulisan dengan menuduhkan sesuatu perbuatan tertentu. Dan ini yang dituduhkan si pembuat harus merupakan perbuatan tertentu, misalnya A menuduh melakukan atau mengalami ya perbuatan atau situasi atau kondisi tertentu. Kemudian menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum. Itu jelas ada unsur supaya diketahui umum. Karena apa? Tidak mungkin kan kalau kecuali dia hanya berdua toh nggak ada masalah. Tapi ketika ada orang umum di situ, ya kan, itu ada beberapa orang di sekitar dan mendengar, itu sudah dikatakan sebagai diketahui oleh umum. Nah, ini apa? Berarti memang ada niat dan seterusnya, mungkin ya tidak tahu nanti akan terbuktikan itu di depan pengadilan, mens reanya, niat jahatnya bagaimana dan seterusnya itu nanti akan diuji oleh hakim. Tapi yang jelas karena ini 310 ini kan disebut sebagai delik material, maka harus ada akibat ketika orang itu dicemarkan itu apa? Perasaan malu, terkucil, atau mungkin apalagi yang dialami dia ketika itu atau setelah itu nanti akan dibuktikan di pengadilan. Jadi ini bisa dikatakan karena sudah masuk di pengadilan berarti memang polisi sudah menemukan ada unsur-unsur delik itu yang atau unsur-unsur pasal ini yang sementara sudah ada cukup bukti, kan itu kan? Jadi omongannya terdengar orang lain, ada saksinya dan seterusnya, itu sudah mencukupi bukti untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka, gitu Mbak. Itu dari sisi hukum begitu. Nah soal
perbedaan antara jaksa dan hakim, jaksa dan pengacara itu hal yang wajar. Jadi memang itu nanti ya mau ada kelanjutan atau tidak, yang jelas itu sudah ada penggalan kata itu, tentu orang bisa yang merasakan yang merasakan Mas Slametnya, bukan orang lain itu. Nah nanti makanya Mas Slamet akan dihadirkan itu, ditanya apakah dengan kata-kata semacam itu Anda merasa terhina, terhinanya bagaimana, akibatnya apa, terus. Nah itu nanti jaksa, hakim, lalu pengacara terus akan menggali ya, apakah betul-betul itu nanti memenuhi unsur-unsur di pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu. Baik. Berarti yang jelas tadi itu sudah termasuk pencemaran nama baik ya Prof ya? Iya, namanya pencemaran itu diatur di pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya. Prof, kasus yang seperti ini kan bukan yang pertama kali terjadi ya. Artinya beberapa waktu yang lalu kasus-kasus jenis ini juga sudah ada gitu. Jadi kayak setahun lalu itu kan ada seorang pria di Probolinggo itu juga sama melaporkan istrinya dengan tuduhan pencemaran nama baik. Nah, kenapa? Karena sang istri ini katanya menceritakan tentang kelemahan suami juga. Jadi si suami itu kan nggak tahan lama gitulah ya main di ranjang. Jadi istrinya itu kemudian cerita-cerita ke orang yang lain. Nah suaminya dengar kan malu juga, maka kemudian dilaporkan ke kantor polisi. Nah kalau menurut saya ya yang kayak gini kan masalah keluarga. Apalagi ini urusan ranjang kan sesuatu yang private banget gitu. Nah dalam urusan yang private seperti ini baiknya gimana, Prof? Harusnya diselesaikan secara kekeluargaan atau memang perlu dilaporkan ke polisi sampai ke proses peradilan? Atau gini, ada nggak sih batasan sejauh mana kasus private atau keluarga itu kemudian bisa dilaporkan ke aparat penegak hukum? Nah, gimana, Prof? Iya. Jadi sebenarnya kan urusan ranjang itu kan urusan privat ya. Tapi ketika itu tidak diobral di tempat publik kan itu. Tapi ketika itu diobral di tempat publik dan kemudian menimbulkan tadi ada rasa malu, rasa terhina dan seterusnya, ini tidak bisa dikatakan lagi menjadi masalah privat. Jadi misal kalau itu di sidang pengadilan tertutup, itu tidak apa-apa. Jadi misalnya di pengadilan agama atau ada ya hal-hal yang itu disampaikan di pengadilan tertutup nggak masalah. Tapi ketika itu terbuka, ya apalagi bukan di depan pengadilan, ini pasti akan menjadi masalah. Yaitu berakibat pada seseorang yang dikatakan itu akan merasa terhina, tercemar namanya dan seterusnya itu. Ya laki-laki itu kan juga punya, ya meskipun laki-laki ya perasaannya kan juga ada tuh Mbak. Dia omongin, wah kemaluanmu kecil, kamu kalau diranjang cuma sakcerit semenit rampung. Nah itu kan ya, itu disiarkan ke orang lain di tempat orang banyak ya terhina lah, ya kan? Nah jadi memang pada prinsipnya tadi kan pencemaran itu kan dikatakan sebagai delik aduan. Ya. Ini dikatakan di dalam pasal 319 juga disebutkan bahwa delik yang tadi saya sebutkan ya, termasuk fitnah, kemudian juga pencemaran tadi dikatakan itu delik aduan. Jadi hanya akan diproses kalau diadukan dan dapat ditarik kembali jika belum diperiksa oleh hakim. Nah, apalagi kalau sekarang ini kan ada namanya peraturan jaksa, Mbak, ya, peraturan jaksa Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020. Yang sebenarnya memberikan wewenang jaksa untuk menutup perkara berdasarkan restoratif justice namanya. Ya misalnya sudah ada kesepakatan damai, ada akad damai di luar pengadilan, itu delik itu bisa atau kasus itu maksud saya bisa ditutup. Nah, tentu kan ini harus ada penyelesaian di luar pengadilan itu sendiri. Nah, apalagi delik mengenai pencemaran ini kan tidak termasuk delik yang
dikecualikan di RJ ini. Jadi yang dikecualikan itu misalnya delik kesusilaan, delik yang ada ancaman minimum, nah, seperti terorisme, korupsi, gratifikasi ya, atau termasuk korupsi itu kan ada ancaman minimumnya. Lalu untuk narkotika, nah itu tidak bisa Mbak, tidak bisa dilakukan penutupan perkara. Tapi untuk delik penghinaan itu sebenarnya ada potensi untuk ditutup perkaranya ketika misalnya para pihak itu ya tentu sudah menyelesaikan di luar. Tapi kalau mereka ngotot tidak mau diselesaikan ya nggak bisa itu ya, tetap itu akan berjalan di pengadilan dan hakim memang bertugas untuk memeriksa ya kasus itu. Nah, sebenarnya sejak awal polisi itu juga bisa melakukan langkah-langkah yang kita sebut dengan restoratif justice tadi. Kan polisi itu di awal ya ujung perkara itu mereka punya namanya FKPM namanya. Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat. Nah, apalagi kalau kita lihat di hukum pidana, nanti Mbak Puspita bisa cari-cari itu ya. Jadi di hukum pidana itu pemidanaan itu kan diusahakan sebagai alternatif terakhir atau obat terakhir, cara terakhir ketika cara-cara lain sudah tidak bisa. Itu yang kita sebut dengan ultimum remedium. Jadi pidana itu hanya sebagai ultimum remedium ketika sarana lain sudah tidak bisa dilakukan ini. Jadi urusan-urusan yang sebenarnya bisa diselesaikan secara musyawarah ya lebih baik dibicarakan secara informal dengan melibatkan para pihak itu kan itu. Nah ini sebenarnya masalah yang tadi Mbak sebut private, tapi ketika tadi sudah dilontarkan di depan umum itu tidak lagi menjadi masalah private atau urusan rumah tangga, itu tidak bisa begitu. Ya, jadi prinsipnya gitu Mbak. Jadi kalau misalnya ini Prof, udah telanjur dilaporkan ke polisi gitu ya, tapi kemudian ditarik kembali karena ingin diselesaikan secara jalur kekeluargaan, itu masih bisa nggak? Masih bisa, ya apalagi masih di tangan polisi, itu masih sangat bisa, dan polisi harus membolehkan itu karena pengadunya sudah mencabut aduannya. Ini makanya kan dikatakan sebagai delik aduan. Tapi ya, kalau sudah masuk di kalau sudah masuk di kejaksaan dan ini ancamannya di bawah 5 tahun ya dan tidak termasuk yang dikecualikan dalam peraturan jaksa nomor 15 tahun 2020 tadi, ini bisa ditutup. Gitu ya. Sebenarnya sarana itu banyak kok yang bisa dilakukan. Makanya tadi saya katakan ultimum remedium. Nah ini yang agak langka mungkin ya sekarang ini, orang kan punya kecenderungan untuk wah rame-rame membawa perkaranya itu di pengadilan gitu. Iya, saya juga jadi bayangin gitu ya Prof, kalau setiap masalah keluarga kemudian dilaporkan ke polisi, apa enggak bunek-bunek gitu polisinya ya. Ya tugasnya sudah menjadi tugasnya kok. Iya. Baik. Nah, kemudian ini akhir-akhir ini kan ada beberapa kasus suami melaporkan istri, kemudian istri juga melaporkan suami, kan seperti itu. Seperti beberapa waktu yang lalu kan ada tuh ya Prof ya, Prof juga bahas juga kan. Iya betul. Kan, ya. Ada suami yang ditegur oleh istrinya karena mabuk, dinasehati gitu, malah si istrinya kan dilaporkan ke polisi. Nah, Prof melihat masalah melaporkan pasangan ke polisi ini sebagai fenomena seperti apa? Kok kayaknya akhir-akhir itu marak kejadian seperti itu gitu. Ya. Kalau saya melihat apa ya istilahnya same culture ya. Jadi budaya malu kita itu sebagai bangsa Timur itu sudah mulai tergerus gitu ya. Ya di samping itu juga hal ini menunjukkan bahwa lembaga keluarga dan masyarakat itu tidak lagi dipercaya memberikan rasa adil ya kepada warganya. Untuk apa? Ya untuk memilih jalur yang sifatnya itu informal, tapi malah mereka justru apa? Rame-rame menempuh jalur yang formal melalui sistem peradilan pidana itu. Ini juga menurut saya perlu kita maksud saya itu prihatin lah gitu. Katanya kita ini kan termasuk masyarakat yang suka musyawarah gitu kan, apa-apa ya kalau bisa dirembuk dulu, tapi ini sumbu pendek kita ini ya, banyak yang sumbu pendek, pokoknya
Kadang-kadang mikirnya ya pokoknya. Lah pokoknya di pengadilan itu kan bukan perkara sepele ya. Kalau sudah masuk di sistem peradilan pidana itu pasti akan menguras waktu, tenaga, dan juga biaya. Nah, kita tampaknya gagal ya menyelesaikan persoalan-persoalan rumah tangga, sekalipun tadi ya Mbak katakan itu private itu dengan cara-cara yang bijaksana. Ya, misalnya melalui lembaga adat, melalui lembaga agama, bahkan mungkin kalau di desa itu kan bisa toh dengan ngundang Pak RT, Pak RW, dengan lurah atau apa ya kepala desa, itu sebenarnya bisa. Tapi sekarang ini sudah nggak mempan lagi itu ya. Nah ini saya kira juga apa semacam terjadi krisis kepercayaan yang sudah melanda ke ya semua lini ya dalam masyarakat kita itu, sehingga mereka cenderung untuk secara individual gitu melaporkan hal itu ke jalur yang sifatnya itu formal, yang mestinya itu bisa dihindari. Tadi Mbak kan nyinggung tuh apa polisi ini nggak megap-megap gitu ya, laporan banyak sekali. Itu yang jadi masalah kita yang tadi saya katakan, budaya kita itu lebih ke apa ya, legal addiction gitulah ya, jadi kecanduan hukum ya, apa-apa itu mesti harus dilaporkan, padahal tidak. Ada yang kalau budaya hukum kita rembuk itu namanya ada external legal culture ya. Jadi budaya hukum masyarakat yang itu sebenarnya bisa dipakai atau digunakan dengan menggunakan tadi kearifan lokal, kebiasaan kita menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat dan seterusnya, itu bisa kita bangun kembali gitu. Nah, kebiasaan saling melaporkan antar suami dan istri itu juga sebagai fenomena bahwa mereka itu sebenarnya krisis cinta ya dalam rumah tangga. Wah ini kok sampai persoalan itu ya. Lihat orang hukum yang ngerti cinta kan. Ya. Nah, ya jadi menurut saya kok fondasi membangun rumah tangga itu tidak didasarkan pada nilai-nilai cinta dan agama. Jadi lebih ke bersifat duniawi. Nah, jika dasarnya itu benar, tentu para pihak itu kan akan menjaga aib ya, aib pasangannya. Betul nggak? Ya, kalau kita Muslim kan bahkan tidak boleh kita itu mengumbar aib orang lain di muka publik, apalagi orang yang kita cintai, yang pernah setidaknya kita cintai, kan itu kan? Soal besar kecil, bisa ereksi tidak, ya maksudnya itu tadi. Ini kan dipersoalkan besar kecil, bisa ereksi apa tidak, bentuk tubuhnya dan lain-lain, itu kan rahasia yang harus dijaga. Tidak boleh diumbar di tempat publik. Nah, ketika diumbar di tempat publik, yang diumbar tidak terima, yaitu risiko. Maka tadi saya katakan, memang ada, ya dalam rumah tangga sendiri, kita ini kan dari waktu ke waktu tampaknya kan orang bercerai, kemudian ya saling menggugat dan seterusnya, bahkan orang tua digugat anaknya, ya sudah nenek-nenek masih digugat anaknya, itu kan sering terjadi, kita lihat itu ya di kasus-kasus dalam apakah itu perdata pun juga pidana, itu banyak sekali di situ. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa keluarga kita itu rapuh ya, karena mungkin fondasi apa tadi saya katakan iman takwa ini juga urusan hukum loh Mbak ya. Jadi kan saya bilang no law without moral, no moral without religion. Ini kan sampai di sini ya. Iya, yang harus kita pahami sampai jangan dikira hukum itu tidak terkait dengan persoalan moral dan persoalan agama. Itu sangat terkait dengan persoalan moral, dengan persoalan agama. Maka tadi saya katakan ini sebenarnya lebih ke persoalan moral, atau mungkin lebih jauh lagi kita tarik itu ke persoalan agama. Jadi kalau rumah tangga itu ya saya kira kalau didasarkan pada visi yang jelas itu ya, ya setidaknya pernah mencintai gitulah ya. Jangan kemudian diumbar gitu ya. Nah itu fenomena semacam ini kan saya kira mestinya tidak bisa diterus-teruskan gitu ya. Ya itu tadi harus saling menjaga aib dari masing-masing orang atau pasangan kita itu. Iya, betul, Prof. Nah yang terakhir, Prof mau kasih pesan apa nih, Prof? Agar kasus seperti ini tidak terulang lagi. Ya. Setelah pesan yang satu ini. Iya, betul. Jadi saya kira memang kesadaran hukum masyarakat itu kan tidak harus ditunjukkan dengan gaya suka atau malah adiktif ya. Tadi saya kecanduan untuk
melaporkan hal-hal yang seharusnya itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Ya, kita dulu kan punya karakter itu kan, kekeluargaan musyawarah yang tadi saya singgung itu. Nah, sekarang sudah mulai tergerus akibat peradaban yang sekuler dan dipenuhi dengan kepentingan-kepentingan yang sifatnya itu duniawi. Ya. Nah, tadi saya katakan menutupi aib seorang muslim Ya. itu sangat dianjurkan oleh Allah, betul kan? Bahkan kalau kita mau menutupi aib orang lain itu insya Allah nanti di yaumul hisab itu kita akan ditutupi aib kita oleh Allah, betul kan? Nah ini mau nggak sih harus berhubungan gitu ya, jangan dikatakan oh, orang hukum kok ngomongnya kayak gitu. Ya memang harus begitu, tadi sudah saya singgung itu. Nah, supaya kasus ini tidak berulang, ya seorang istri atau suami harus berusaha menyelesaikan permasalahan keluarga secara internal lebih dulu dan tidak mengumbar aib pasangan ke publik. Apakah soal panjang pendek, besar kecil tadi ya, keras lunak. Bahkan dan pernah juga yang jadi masalah itu ngomong pasangannya, wah bau ikan asin. Nah kemarin malah ada yang ngomong tuh seperti cumi-cumi. Nah itu apa itu udah diomong ke tempat lain gitu loh. Itu saya kira nggak perlu disampaikan kepada publik gitu loh. Rem, ini direm ya, nggak usah ngomongin gitu ya. Jangan sampai lost doll ya berarti. Ya? Nggak boleh lost doll, nggak boleh Ya, nggak lost boleh doll. lost doll semacam itu. Nah, jadi kembali lagi ke persoalan pondasi keluarga yang berdasar pada agama itu jauh lebih penting ya. Bagaimanapun tadi saya katakan ini kan mereka pernah saling mencintai. Lah kalau seandainya berpisah, ya berpisahlah dengan cara yang baik, tidak harus saling menista. Prinsipnya di situ, Pak. Baik. Ya. Baik, terima kasih Prof atas penjelasannya. Tuan dan Puan, demikian bincang hangat kita bersama Prof Suteki terkait dengan kasus suami melaporkan istri ataupun sebaliknya. Intinya, kasus lapor-melapor ini nggak akan terjadi kalau di antara pasangan itu sudah terbina fondasi yang baik ya Prof ya. Dan sekali lagi bahwa fondasi terbaik itu adalah berdasarkan iman takwa atau berdasarkan agama. Exactly. Tetap stay tune di channel YouTube Prof Suteki. Salam radikal, ramah, terdidik dan berakal. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.